Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 materi topologi akan membuat video. Oke, nama saya Izar. Nama saya Priska Pranti. Nama saya Keisha Adila. Nama saya Giang Putri Adista. Nama saya Keisha Nurhaliza. Nama saya Lusu Jacin. Nama saya Irwansyah. Nama saya Kendo Atarik. Nama saya Muhammad Akmal. Ya, segitu saja perkenalan ya. Langsung saya ke videonya. Halo. Nah, jadi apa itu topologi jaringan? Apa ya? Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel atau nirkabel. Nirkabel itu tanpa kabel. Nah, topologi jaringan komputer itu berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host berhubungan dalam jaringan komputer berkomunikasi satu sama lain. Ya. Yang pertama itu ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut sebagai topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Topologi ini sudah tua dan jarang dipakai lagi. Kelebihan topologi ring itu yang pertama ada biaya instalasinya murah, yang kedua performa koneksinya cukup baik, yang ketiga proses instalasi dan konfigurasinya cukup mudah, dan yang terakhir implementasinya mudah dilakukan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, dan yang kedua sangat rentan terjadi tabrakan arus data, dan yang terakhir jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang kedua itu ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksikal. Topologi bus menggunakan kabel koaksikal pada sepanjang noda klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. TBNC adalah terminal yang dihubungkan dengan jalur utama kemudian akan dihubungkan ke klien-klien. BNC adalah konektor yang dihubungkan langsung ke LAN card. Terminator merupakan backbone yang berfungsi untuk menutup jalur utama pada topologi bus. Topologi yang sudah tua dan sedikit dipakai. Kelebihan topologi bus diantaranya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan, dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangannya, topologi bus diantaranya yaitu sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang biasa digunakan untuk rute yang banyak atau biasa kita sebut terkoneksi langsung ke setiap komputer yang ada di jaringan. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub ataupun switch. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan topologi mesh yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga juga tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman yang sangat banyak. Terus ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu kabel yang digunakan terbilang cukup banyak. Kemudian biaya instalasi topologi ini sangat mahal karena menggunakan banyak kabel tadi. Yang terakhir, instalasi yang sangat rumit. Yang keempat ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star yang pertama, ada jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Dan yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang keempat, lebih fleksibel. Selanjutnya ada kekurangan topologi star. Kekurangan topologi star yang pertama, ada topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat.
Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Jadi, topologi ini berbentuk seperti pohon yang bercabang umumnya. Topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree diantaranya yaitu yang pertama dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Terus yang kekurangan topologi tree diantaranya yaitu yang pertama itu memiliki kinerja jaringan yang terhambat. Yang kedua, pengguna kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalisasinya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang keempat, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Dan yang keenam itu ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu biaya instalisasi sangat murah. Kedua, proses instalisasi mudah. Yang ketiga, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu satu, sangat sulit dikembangkan. Kedua, security dalam topologi ini sering bermasalah. Yang ketiga itu proses troubleshooting termasuk rumit. Halo, saya Irwansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi linear atau yang biasa disebut topologi bus berurut. Umumnya, topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Dan kelebihan topologi linear ini ada 4, yaitu 1. Mudah dikembangkan, 2. Penggunaan kabel sedikit, 3. Tata letak topologi linear ini sederhana dan mudah, dan terakhir, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Dan kekurangan topologi linear ini ada 2, yaitu 1. Kepadatan trafik data cukup tinggi, dan yang kedua, keamanan data tidak dijamin. Sekian dari saya, Irwansyah. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada 2 atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Oke, kelebihan topologi hybrid diantaranya yaitu yang pertama bersifat fleksibel. Yang kedua, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Selanjutnya, kekurangan topologi hybrid diantaranya yaitu yang pertama, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Dan yang terakhir, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Ya, segitu aja video kali ini. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video nggak jelas selanjutnya. Maksudnya video tugas selanjutnya. Bye.